halo Tribuners. Ya, halo Tribuners, selamat siang. Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot edisi Sabtu 12 Februari 2022. Siang ini kami akan menyajikan informasi menarik, berita faktual yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami dari berbagai daerah. Bersama saya Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Ya, baik Tribuners, kita melangkah ke informasi pertama berasal dari Luwu Utara, di mana minyak goreng premium di pasar Luwu Timur dijual di atas head. Minyak goreng kemasan premium di sejumlah pasar sentral di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan dijual di atas harga eceran tertinggi atau head senilai Rp14.000 per liter. Seperti diketahui, head terbaru minyak goreng Ceura kemasan sederhana dan kemasan premium sudah ditetapkan pemerintah dan berlaku sejak Selasa 1 Februari 2022 lalu. Minyak goreng curah senilai Rp11.500 per liter. Minyak goreng kemasan sederhana senilai Rp13.500 per liter dan minyak goreng kemasan premium senilai Rp14.000 per liter. Harga minyak goreng di atas head ini ditemukan tim Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Disdakop UKM Luwu Timur saat turun ke pasar. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Ivan Ismar. Halo, selamat siang rekan Ivan. Ya, selamat siang rekan Kinan. Ya baik, bisa Anda informasikan kenapa pedagang pasar masih menjual minyak goreng di atas head? Ya, memang saat ditemui sejumlah pedagang pasar mengatakan bahwa minyak goreng yang dibeli dan dijual kembali itu memang harganya lumayan tinggi. Pernyataan dari sejumlah pedagang pasar saat itu dia membeli harga Rp14.000 per liter untuk kemasan premium. Nah, untuk dijual kembali, pedagang menjualnya dari harga Rp15.000, Rp16.000, Rp17.000, dan ke atasnya lagi. Nah, itulah yang kemudian menjadi alasan kenapa minyak goreng di sejumlah pasar sentral yang dijual oleh pedagang harganya masih di atas harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, inilah yang kemudian juga dikeluhkan oleh pembeli terkait harga minyak goreng yang lumayan tinggi di pasaran, seperti itu rekan Cina.
Ya, baik. Apa upaya Disdakop UKM Luwu Timur agar minyak goreng dapat dijual sesuai head? Jadi memang tim Dinas Perdagangan yang turun ke pasar berupaya mengimbau sejumlah pedagang agar minyak goreng yang dijualnya itu jangan terlalu mahal harganya, karena menurutnya yang kasihan adalah masyarakat selaku pembeli. Diharapkan juga para pedagang agar kooperatif, di mana bisa menjual harga minyak goreng sesuai dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, saat turun ke pasar, tim Dinas Perdagangan sendiri menemui satu-satu pedagang yang menjual minyak goreng, dan diharapkan dan mereka meminta agar pedagang mentaati aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat itu. Namun, sejumlah pedagang berkilah dan beralasan bahwa kenapa minyak goreng dijual dengan harga di atas set itu, karena kembali lagi bahwa harga yang dibeli dari toko grosir itu harganya 14.000, yang namanya pedagang menurut mereka maunya untung. Seperti itu, rekan Kina. Lantas bagaimana stok minyak goreng di Luwu Timur? Bisa Anda bagikan informasinya, rekan Ivan? Baik, jadi sejumlah wilayah di Luwu Timur, kan ada 11 kecamatan di Kabupaten Luwu Timur, khususnya di wilayah Sorowako, Wasponda, dan Pauci, bahkan di Malili sendiri juga memang untuk stok minyak goreng premium yang dijual di toko retail seperti Alfamidi, Alfamart, dan sejenisnya itu memang sulit ditemukan. Kalaupun ada stoknya hanya sedikit, dan masyarakat juga seringkali datang untuk membeli minyak goreng di sana, namun stoknya kosong. Informasi terakhir di Sorako sendiri untuk toko retailnya atau Alfamidi itu sudah seminggu kosong minyak gorengnya, dan masih menunggu stok dari distributor untuk dijual kembali kepada masyarakat. Rekan Gina. Ya, baik rekan Ivan Ismar untuk informasi Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Kabid Perdagangan Disdakop UKM Luwu Timur, ada Bapak Andi Tenriawaru. Berikut liputannya untuk Anda. Yang kita lakukan di pasar bersama-sama ditemukan bahwa penjualan minyak goreng di pasar itu bisa dikatakan hampir semua tidak dijual sesuai dengan head, karena kan headnya itu sudah ada Permendaknya, Permendak nomor 6 tahun 2022 tentang minyak goreng itu harganya 14.000. Cuman yang 14.000 itu kan yang langsung diantarkan sama mobil kampas. Sementara pedagang yang di pasar semua mereka masih membeli di toko-toko grosir di sekitar Pasar Malili, sehingga dengan harga 14.000, sehingga mereka menjual dari harga tersebut. Itu harganya bervariasi tadi, dari kenaikannya dari 14 itu ada yang naik 2.000 sampai dengan 5.000, seperti itu yang ada saat ini. Tugasnya kami juga itu mendata harga bahan pokok, jadi termasuk tomat, cabai, bawang merah, bawang putih, gula, tepung terigu, kentang, itu semua masuk dalam tugas kami sebagai pendataan harga dan stok bahan. Dari hasil pendataan juga tadi kita lakukan sekalian pendata bahwa yang ada kenaikan itu untuk tomat, cabai, semua itu sudah normal kembali. Yang pernah sebelum mengalami kenaikan waktu Natal itu memang naik, sekarang sudah keadaannya sudah normal. Sedangkan untuk yang ada naik sedikit itu gula kan yang harganya headnya itu gula juga mempunyai harga head itu 12,5. Cuman ditemukan tadi itu ada harga 14.000. Bisa dikatakan gula mengalami kenaikan Rp1.000, 1.000 sampai 1.500. Kemudian terigu juga terigu juga mengalami kenaikan 1.000. Kalau perkiraan kita ini mungkin karena ikut dari minyak goreng, karena kan bahan-bahan itu yang digunakan untuk pembuatan kue dan lain sebagainya. Minyak goreng naik atau masih naik para pedagang bagaimana? Buat ke pedagang, kalau memang dengan alasan bahwa mereka tidak mengambil langsung dari mobil kampas, kalau memang harganya dinaikkan, janganlah mengambil harga terlalu tinggi. Kasihan juga masyarakat kalau dijual terlalu tinggi.
Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Kabid Perdagangan Disdakop UKM Luwu Timur, ada Ibu Andi Tenriawaru. Dan terima kasih rekan Ivan Ismar yang langsung melaporkan dari Luwu Timur untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, baik, terus kita melangkah ke informasi berikutnya. Jangan kemana-mana, seusai jeda berikut. Ya, baik, terus kembali lagi dalam live report bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kota Parepare. Langgar prokes Satpol PP Parepare panggil pemilik hajatan, lurah dan camat. Apa hasilnya? Di mana Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP telah memanggil pemilik hajatan yang langgar prokes. Pemanggilan itu dihadiri oleh camat dan lurah setempat. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Bapak Wahyufi Bakri, mengatakan telah memanggil pihak dari hajatan tersebut. Kami telah memanggil yang bersangkutan, baik pemilik hajatan, camat, dan lurah, katanya di kantor Satpol PP Parepare pada Kamis 10 Februari 2022 siang. Menurutnya dalam hajatan itu memang benar adanya pelanggaran protokol kesehatan. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama dengan rekan Yaumil yang sudah berada di tempat. Halo, selamat siang rekan Yaumil. Ya, selamat siang rekan Kinan. Ya baik, bisa Anda informasikan mengapa pemilik hajatan sampai dipanggil? Ya, baik rekan Kinan, seperti yang sudah dijelaskan tadi di depan bahwa memang ada pelanggaran protokol kesehatan di masa PPKM level 2 di Kota Parepare. Hasil hajatan tersebut kemudian viral di sosial media dan pihak Satpol PP memanggil pemilik hajatan akibat viralnya video hajatan di acara tersebut. Nah, kemudian pemanggilan itu juga diikuti dengan ikut sertanya pemerintah setempat, baik itu camat dan lurah, seperti itu. Ya baik, selain langgar protokol kesehatan, apakah ada pelanggaran yang lain yang dilakukan? Ya, jadi selain protokol kesehatan yang dilanggar di dalam video yang tersebar di sosial media dalam hajatan tersebut, juga ada tarian-tarian erotis yang dilakukan di hajatan tersebut. Nah, menurut klarifikasi dari pihak yang pemilik hajatan bahwa tarian-tarian erotis tersebut yang tersebar di sosial media merupakan acara lain dari hajatan atau acara setelah hajatan. Nah, menurutnya juga bahwa acara atau tarian-tarian erotis tersebut didukung atau didanai oleh teman-teman dari pemilik hajatan. Jadi bisa menurut penjelasan pemilik hajatan itu bahwa bukan acaranya di situ. Terus kemudian dari penjelasan pemilik hajatan juga bahwa dia acara tersebut di luar dari dugaan dan ekspektasi pemilik hajatan, seperti itu.
Ya baik, tindakan apa yang diambil oleh Satpol PP? Ya, sesuai peraturan PPKM level 2 di Kota Parepare bahwa barang siapa yang tidak mengindahkan peraturan tersebut akan diberikan sanksi administrasi. Nah, Satpol PP sudah memanggil pihak-pihak terkait dan memberikan sanksi administrasi berupa teguran. Nah, kemudian apabila masih melanggar di kemudian hari akan ditindak tegas dengan membawa persoalan tersebut ke meja hijau, seperti itu rekan Kinan. Ya, baik rekan Ivanismar, untuk informasi Anda yang telah Anda sampaikan. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter kami bersama dengan Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, ada Bapak Wahyu V. Bakri. Berikut liputannya untuk Anda. Video viral yang pesta hajatan itu bagaimana dari Satpol sendiri, Pak? Pemeriksaan sendiri. Setelah adanya video kegiatan tersebut yang viral, kami langsung melakukan mengundang dan mengklarifikasi langsung kepada pemilik hajatan dan berkoordinasi juga dengan pihak kelurahan, dalam ini lurah dan camat, tentang kegiatan tersebut. Kegiatan itu pun tersebut dilakukan oleh pemilik hajatan setelah rangkaian kegiatan dari hajatan itu. Nah, dari hasil pemeriksaan ada tidak unsur pelanggaran yang dilakukan ini? Ya, di situ ada terindikasi di situ terjadinya pelanggaran prokes. Maka dari itu kami membuat dalam hal ini memberikan pernyataan kepada pemilik hajatan, kemudian melakukan teguran karena ada tahapan yang harus kita melalui prosedur, dan setelah itu dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan surat pernyataan pemilik hajatan untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian bila mana ada kegiatan masih dalam kegiatan yang berhubungan atau yang berkaitan dengan kegiatan hajatan tersebut, maka kami mengambil langkah-langkah tegas seperti itu. Terkait ini Pak, goyang erotis yang diadakan di hajatan itu, bagaimana penjelasan yang bersangkutan Pak? Hasil klarifikasi setelah kami mengundang dari pemilik hajatan tersebut, bahwasanya kegiatan itu di luar ekspektasi dia juga, karena melalui sumbangan dari rekan-rekan para pengusaha. Karena sepengetahuan kami, setelah kami mengklarifikasi bahwa beliau juga adalah seorang pengusaha, pedagang, maka ada kontribusi atau sumbangan dari rekan-rekan kerja dari pemilik hajatan tersebut. Oh, jadi bukan dia yang ngadakan itu Pak, bukan atas nama dia yang pesan itu, bukan Pak? Dia tidak memecan secara langsung, karena itu kata dari hasil klarifikasi itu sumbangan dari rekan. Bentuk sanksi yang diberikan sendiri semacam apa Pak? Pertama itu setelah itu kami lakukan tindakan-tindakan, langkah-langkah bahwasanya memberikan teguran, kemudian menuangkan dalam berita acara dan surat pernyataan. Bila mana di kemudian hari mengulangi atau melanjutkan kegiatan atau rangkaian kegiatan tersebut, maka kami akan melakukan tindakan tegas. Ya, seperti itu. Selanjutnya Pak, ini kan lagi banyak yang melanggar prokes dan COVID lagi naik-naiknya Pak. Apa yang akan dilakukan kemudian Pak? Ada rekomendasi dilakukan Pak, semacam tracing atau bagaimana? Ya, dalam hal ini kami dari Satuan Polisi Pampradi Kota Parepare. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, ada Bapak Wahyu V. Bakri. Dan terima kasih rekan Muhammad Yaumil yang langsung melaporkan dari Kota Parepare untuk informasi Anda, dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kita melangkah ke informasi berikutnya. Jangan kemana-mana, seusai jeda berikut.
Ya, baik Tribuners, kembali lagi bersama saya Kinan Aulia masih dalam live report on the spot. Informasi selanjutnya datang dari Kota Makassar, di mana relawan Capres Anies Baswedan terus bermunculan di Makassar. Kini AFPI, meski pemilihan presiden masih 2 tahun lagi, relawan pemenangan calon presiden terus bermunculan di Kota Makassar. Kali ini sekumpulan warga Makassar membentuk relawan Anies for Presiden Indonesia atau AFPI Sulawesi Selatan. Mereka berkumpul di Sekretariat DPP AFPI Sulsel, tepatnya di Jalan Jipang Raya, Kota Makassar. DPP AFPI Sulsel dipimpin oleh Abdul Hajar, siang seorang pengusaha kontraktor tambang. Ia didampingi Sekretaris Muhammad Akbar, warga Makassar berlatar pengusaha lokal. Relawan ini juga menghimpun sejumlah ibu-ibu. Mereka membangun narasi Anies for Presiden Indonesia AFPI kepada masyarakat. Relawan AFPI ini mulai melakukan konsolidasi organisasi, melebarkan sayap di 24 kabupaten kota Sulawesi Selatan. Bahkan mereka berencana mendeklarasikan terbuka Anies Baswedan calon presiden pada 27 Maret 2022 mendatang. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan rekan Ari Mariadi dari Makassar. Halo, selamat siang rekan Ari. Ya, halo, selamat. Ya baik, bisa Anda informasikan siapa saja orang-orang penggagas relawan tersebut? Ini relawan AFPI ini adalah relawan Anies Baswedan yang ketiga hadir di Makassar. Sebelumnya ada relawan Siful Anies yang digawangi oleh sejumlah mahasiswa Makassar. Kedua ada juga relawan Milih Anies yang berisikan milenial juga di Makassar. Nah, kali ini ternyata ada lagi relawan Anies for Presiden Indonesia. Nah, bedanya kalau relawan ini berisikan orang-orang berumur, bukan milenial. Jadi seperti pengusaha, ada juga sejumlah kontraktor, ada juga ibu-ibu jadi berusia laki-laki parubaya dan ibu-ibu. Seperti itu, Mbak Kinan. Ya baik, apa saja program kerja atau kerja-kerja dari AFPI ini? Terus melebarkan sayap di 24 kabupaten kota, membentuk relawan-relawan hingga ke daerah. Nah, mereka ini terus memperkenalkan secara lebih luas sosok seorang Anies Baswedan kepada masyarakat di sekitarnya. Jadi meskipun pemilihan presiden masih lama, mereka sudah mengampanyekan sosok Anies dan mengajak masyarakat mendukung dan mendorong Anies maju pemilihan presiden 2024. Padahal kan Anies ini bukan tokoh Sulsel, tapi ternyata sejumlah masyarakat ini seperti AFPI ini mengagumi sosok seorang Anies Baswedan. Seperti itu, Mbak Kinan. Ya baik, kenapa mereka mendukung dan mensupport Anies Baswedan untuk maju pada pemilihan presiden 2024 nanti? Katanya mereka mengagumi sosok seorang Anies yang berlatar seorang intelektual, pernah menjadi rektor termuda di Universitas Paramadina, pernah juga menjadi Menteri Pendidikan era Jokowi JK, dan saat ini memimpin Provinsi Ibu Kota DKI Jakarta. Jadi mereka mengagumi sosoknya dan menilai Anies layak untuk memimpin Indonesia. Seperti itu, Mbak Kinan. Ya, baik rekan Ari Mariadi, terima kasih untuk informasi Anda. Selanjutnya, Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Sekretaris AFPI Sulsel, ada Bapak Muhammad Akbar. Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Sore hari ini kita bersama dengan relawan dari AFPI yang bergerak untuk Anies Baswedan. Selamat siang, Assalamualaikum Pak. Bisa kami dari Aliansi Federal Persatuan Indonesia, Dewan Pimpinan Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi Pak, bisa dijelaskan seperti apa organisasi ini dan bagaimana lahirnya kelompok ini Pak? Ya, organisasi ini lahir sejak awal Januari, dibentuk di Jakarta, dan kebetulan kami sendiri salah satu pendiri. Dan setelah adanya komunikasi dan konsultasi secara nasional,
dibuatlah mandat pada tanggal 18 Januari 2022 dan kegiatan hari ini adalah menindaklanjuti daripada surat mandat tersebut untuk pembentukan struktur DPP API Sulawesi Selatan baik provinsi maupun kabupaten kota yang akan kita kejar dalam waktu dekat ini. Saya lihat dari sekretariat ada foto Pak Anies Baswedan ini. Apa maksudnya itu, Pak? Apa hubungannya dengan kelompok ini, Pak? Ya, jadi seperti disebutkan Pak Ketua Harian tadi, Aliansi Federasi Persatuan Indonesia ini memiliki relawan yang mendukung Anies Baswedan dengan nama relawan Anies for President, disingkat juga dengan API atau AFPI. Apa saja kerja-kerja dari relawan ini, Pak? Jadi relawan ini insya Allah dalam waktu dekat akan mengadakan sosialisasi dan audiensi dengan beberapa tokoh-tokoh untuk memperkenalkan selain organisasi juga memperkenalkan Anies Baswedan kepada tokoh-tokoh masyarakat agar dukungan kepada beliau sebagai calon pemimpin dapat bergaung di Sulawesi Selatan ini lebih besar lagi sehingga elektabilitasnya insya Allah akan semakin meningkat ke depan. Bagaimana relawan ini melihat sosok seorang Anies Baswedan, Pak? Bagaimana sosoknya di mata relawan ini, Pak, sehingga memutuskan untuk mendukung dan memenangkan Anies? Ya, jadi dari beberapa kali kami bergerak kemana-mana, termasuk tadi kami memprint kegiatan hari ini. Warga ternyata ini untuk Anies ya. Saya pengen ikut, Pak. Jadi memang daya jual Anies Baswedan ini cukup tinggi, sehingga kami pun selaku DPP bersemangat untuk segera mempercepat pembentukan Anies Baswedan ini karena kami melihat potensi dan atensi dari masyarakat di Sulawesi Selatan terhadap Anies ini cukup besar. Pak tadi apa saja hasil rapat, Pak, hasil pertemuan tadi? Tadi pertemuan adalah selain silaturahmi, juga konsolidasi organisasi, kemudian persiapan untuk deklarasi dan pelantikan pengurus DPP API yang insya Allah akan diadakan pada tanggal 27 Maret tahun ini, sebelum Ramadan. Relawan ini dalam waktu dekat akan mendeklarasikan Anies atau seperti apa ya, Pak? Ya, alhamdulillah. Kami dari DPP Provinsi Selatan sudah terbentuk dan insya Allah rencana kita akan deklarasikan nanti pada akhir Maret, artinya tanggal 27. Dan insya Allah sebelum itu kami akan melakukan juga deklarasi untuk daerah Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Kota. Jadi insya Allah kami akan mencoba membentuk nanti setelah dideklarasikan semua bersamaan untuk Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan. Sampai hari ini sudah 5 kabupaten kota. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Sekretaris AFPI Sulsel, ada Bapak Muhammad Akbar, dan terima kasih rekan Ari Mariadi langsung melaporkan dari Kota Makassar untuk informasi Anda, dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita akan kembali seusai jeda berikut.
Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Jeneponto, di mana 4 unit mobil terlibat tabrakan di Kabupaten Jeneponto. Telah terjadi tabrakan di lingkungan Belokalong, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto pada Jumat 11 Februari 2022 sore. Tabrakan tersebut melibatkan 4 unit mobil yang tiba-tiba rem mendadak di tengah jalan. Meski ada 4 mobil yang terlibat tabrakan, tetapi tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan tersebut. Tetapi keempat mobil masing-masing mengalami kerusakan yang cukup parah. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Muhammad Rakib. Halo, selamat siang rekan Rakib. Ya, selamat siang Kinang di studio. Baik, bisa Anda informasikan apa penyebab keempat kendaraan tersebut terlibat kecelakaan bahkan tabrakan? Ya, seperti yang dijelaskan tadi sedikit oleh Kinang bahwa peristiwa kecelakaan tabrakan 4 unit mobil tersebut karena disebabkan mobil yang berposisi paling depan itu tiba-tiba rem mendadak karena ada salah seorang pemotor yang tiba-tiba menyeberang jalan. Nah, pada saat mobil yang paling depan itu yang tiba-tiba rem mendadak, terus mobil yang ada juga di belakangnya tiba-tiba rem mendadak. Tetapi ada mobil terakhir yang paling di belakang itu yang melaju cukup kencang sehingga menabrak mobil yang ada di depannya, dan ketiga mobil yang ada di depannya itu terdorong ke depan dan melibatkan 4 unit kendaraan mobil itu saling bersentuhan dan terjadilah tabrakan. Seperti itu, Kinang. Ya, baik. Informasi selanjutnya bisa juga Anda jelaskan dari keempat mobil yang terlibat kecelakaan, mana yang paling parah kerusakannya? Nah, seperti pada posisi mobil, diketahui bahwa Honda Mobilio yang warna hitam itu dengan nomor plat 1816 IN, dia berada di posisi paling depan. Nah, mobil Honda Mobilio ini sempat menghindari mobil yang tiba-tiba menyeberang jalan. Terus pas yang ada di belakang mobil Honda Mobilio ini ada mobil kampas pengantar barang dari arah yang sama. Dia juga tiba-tiba rem mendadak tepat di belakang mobil Honda Mobilio. Terus disusul oleh mobil Avanza warna hitam yang juga tiba-tiba rem mendadak pas di belakang mobil kampas pengantar barang tersebut. Nah, mobil yang ada di belakang mobil Avanza hitam ini yaitu mobil tongkang warna kuning yang sedang melaju, tidak sempat menghindari atau tidak sempat rem mendadak pada posisi yang sama, sehingga mobil tersebut menabrak dan terjadilah peristiwa tabrakan keempat unit mobil tersebut. Nah, untuk yang keempat mobil ini juga berasal dari arah yang bersamaan. Seperti itu, Kinang. Ya, baik. Informasi selanjutnya bisa juga Anda sampaikan, apakah ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Jeneponto? Ya, seperti yang saya ketahui di lokasi bahwa jika dilihat dari kerusakan mobil, mobil yang paling parah kerusakannya itu adalah mobil Avanza yang warna hitam karena dia mengalami penyot bagian depan belakang, dan apabila dilihat kerusakan mobil tersebut, otomatis sopir atau penumpangnya itu mengalami luka-luka lecet. Tetapi yang terjadi di lapangan itu tidak ada satupun sopir atau penumpang mobil dari keempat mobil yang terlibat kecelakaan ini, tidak ada yang mengalami korban jiwa maupun luka lecet sedikit pun. Tetapi keempat mobil tersebut mengalami penyot, tetapi yang paling parah itu adalah mobil Avanza yang pas yang berada di tengah-tengah kedua mobil truk antara mobil kampas dengan mobil tongkang yang ada di lokasi. Seperti itu, Kinan. Ya, baik rekan Rakib, terima kasih untuk informasi Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan sopir mobil ada Asri dan juga Faisal. Berikut liputannya untuk Anda. Dari belakang tiba-tiba pas di depan, paling depan itu mobil. Mobil Honda Mobilio itu.
Yang mobil hitam Honda Brio. Iya. Jadi ada mobil di depan. Ada di depan tiba-tiba rem. Oh, rem. Jadi kita hantam juga dari belakang. Ya, itu aja. Jadi jarak ya, di belakang ini dari mobil Avanza itu dari Avanza jadi 10 meter. Dari 10 meter. Ada bekasnya di ban. Lekean. Saya memang tidak sempat dihindari tabrakan ini tadi. Pada benar tabrakan yang di sebelahnya. Iya. Dilihat 30-an. 30-an. Tapi kaget ya. Ya kaget. Karena ada mobil depan rem mendadak begitu. Mendadak. Kalau tapi ini kan baru-baru berhenti bapak juga, dan bapak juga ada motor di depannya. Seandainya bilang ada mobil di depannya bapak, mungkin langsung berapa mobil langsung kita seret gitu. Bagus tahu-tahu karena ini kan pertigaan. Jadi mobil pertama nih berhenti, kita juga berhenti. Kita berhenti, baru ini bapak ada juga di depannya juga motor sama mobil. Seandainya bilang mobil depan mungkin tabrak juga, ekor juga di depannya. Berarti kita menabrak mobil yang di depan itu karena ada dorongan dari belakang. Iya betul, maka dari itu dia hancur. Karena dia itu tabrak sama mobil tongkang. Ya mungkin ini bapak mobil ini itu langsung terjepit. Karena itu kan mobil saya mobil Indomaret, besi semua di belakang. Oh ini yang belakang ini. Iya, ini yang tabrak mobil kita di belakang. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan sopir mobil Ada Asri dan juga Faisal. Dan terima kasih rekan Muhammad Rakib yang melaporkan langsung dari Kabupaten Jeneponto untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Ya baik, Tribuners, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Live Report on the Spot setiap harinya pukul 14.00 hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Dan saya juga mengingatkan kepada Tribuners untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa melakukan vaksinasi. Saya Kinan Aulia, mewakili kru yang bekerja, pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.